selama 1 bulan omset berapa? 20. 20 juta. Luar biasa. Lumayan. Oke, di samping saya ada Hafiz, pemilik Siluman Cupang. Apa nama Anda sudah berubah sekarang, Hafiz Siluman Cupang? Banyak yang manggilnya sekarang siluman. Siluman. Aduh, parah. Kenapa namanya Siluman Cupang? Jadi gini teman-teman. Yang pertama, karena emang kita meskipun emang punya kios-kiosan, saung-saungan, tapi tingkat kita bukan saung teman-teman, tapi farm, tempat budidaya gitu. Meskipun emang kelihatannya agak sedikit modern. Nah cuma di sisi lain kenapa disebut siluman? Ya udah gitu, kita pemasarannya di media sosial. Kan media sosial itu kan dunia maya. Sedangkan sebelum ada dunia maya, orang-orang nyebutnya itu dunia hampa, itu ya punya siluman gitu. Oh gitu. Jadi kita mengilustrasikan dunia maya itu dalam dunia hampa, dunia siluman. Jadilah namanya Siluman. Ya, Siluman Cupang. Itu yang pertama. Yang kedua, secara saya pemikirannya secara nama ya makin unik, makin cepat diingat dong, karena kita main media sosial. Ya, betul. Yang ketiga, sama almarhumah istri saya dulu waktu bulan Ramadan tuh saya kan kalau lagi bete suka bukain drama kolosal, kadang nonton Kerasakti, kadang Angling Dharma gitu ya. Banyak siluman di situ tapi nggak ada Siluman Cupang, ya udah gua pakai aja Siluman Cupang. Oh gitu. Ya. Gitulah kurang lebih. Menarik. Jadi memang nama yang unik itu pasti mudah dikenal oleh orang. Ya. Gitu kan. Dan mudah-mudahan dari nama siluman itu nggak jadi doa teman-teman. Cukup jadi sebutan aja. Nggak usah jadi doa. Sebelum kita ngobrol-ngobrol, sedikitlah cerita bagaimana perjalanan percupangan Anda dari awal sampai sekarang ini. Dari sejak kecil sih sampai sekarang pasti di rumah suka ada cupang. Cuma untuk sekedar hobi atau sekedar suka saja. Nah, dimana ketika setelah itu saya mencoba buat menekuni, ya anggaplah bisnis, mungkin bisnis kecil-kecilan mulai dari ternak cupang. Nah di situ saya ngerasa gimana ya, oh ternyata cupang tuh menjanjikan gitu. Awalnya sih saya nggak tahu bahwa cupang menjanjikan karena emang dasarnya hobi kan. Ya saya ternak aja gitu kan, yang penting jadi ikan cupang gitu. Nggak tahu jenis, nggak tahu apapun. Nah, setelah ikannya banyak, bingung dong nyimpannya di mana nih karena banyak banget kan. Dan setelah bingung itu kan, jadi posisinya saya buka Facebook, buka Instagram, stalking dengan kata pencarian cupang, taunya itu ratusan bahkan ribuan yang main ikan cupang di situ. Itu pada masa cupang belum tren seperti saat 2019-2020 ya. Berarti waktu itu tahun berapa? Tahun 2017-18. Tahun 2017-2018. Nah di situ saya mulai posting ikan-ikan saya, dari mulai ikan-ikan yang rejekan sampai yang menurut saya bagus nih, gua banget gitu. Ternyata alhamdulillah sih ada hasilnya sedikit. Meskipun emang berawal dari kepahitan. Kenapa disebut pahit? Posisinya tuh saya modal minim lah. Modal minim, bisa dibilang itu 200.000 dan itu pun dapat dikasih teman-teman organisasi bang. Tapi sekarang ya alhamdulillah berasa lah. ada hasilnya ya? Ada. Lumayan. Itu kan tadi bermula dari hobi ya. Iya, Memang betul. usaha paling menyenangkan sih gitu ya. Bermula dari hobi, kemudian ada peluang untuk jadikan bisnis. Betul. Apalagi kalau bisnisnya itu berhasil gitu kan. Wah, luar biasa sekali. Nah, pernah nggak kebayang sampai sejauh ini gitu? Sebenarnya udah ada dalam perencanaan, cuma sempat trouble karena ada, ya namanya juga hidup lah ya, ada cobaan lah gitu. Nah setelah trouble-nya terlewati ya alhamdulillah, apa yang dibayangin selama ini ya bisa dikejar gitu dalam waktu 1,5 tahun lah kurang lebih buat ngejar ketertinggalan dari trouble itu. Saya masih ingat banget kan gitu, dari Jakarta bawa tas gitu, ternyata isi tasnya itu kresek ikan cupang.
Sampai akhirnya sekarang ada kios, ada ratusan mungkin ribuan ekor ikan cupang gitu kan. Sampai ada lelang dan lain sebagainya. Oke, saya mau tanya dong, omset per bulan berapa sih? Kalau bisa disebut dapatlah 8 juta. 8 juta per Stabil, bulan. stabil. Itu di angka yang mutlak harus ada gitu. Nah, cuma kalau misalkan kadang dapat jackpotan, Iya. kadang juga sekali transaksi segitu gitu. Kalau lagi anyep ya, anyep namanya juga dagang bang. Iya betul. Rekor terbesar selama 1 bulan omset berapa? 20, 20 juta. Luar biasa. lumayan. Oke. Saya ingat ya kejadian ketika waktu batu akik rame-rame gitu kan. Pernah nggak kepikiran itu? Wah cupang nih ada masanya nih mungkin 2021 atau 2022 habis gitu ikan cupang itu. Iya, Pernah kepikiran gitu nggak? sangat kepikiran. Cuma yang saya tidak takutkan dari cupang, perputarannya yang pertama, yang namanya makhluk hidup pasti terpentok sama umur. Iya betul. Apalagi di cupang beda sama ikan predator. Cupang itu sepengalaman saya, cupang yang pernah saya punya paling tua itu cuma setahun 7 bulan. Cuma setahun 7 bulan. Betul. Sedangkan batu akik, meskipun lu meninggal mungkin batunya masih ada gitu. Iya betul. Jadi paling tidak di satu orang ketika dia punya 1 ekor ikan cupang dalam jangka waktu 2 tahun dia pasti beli lagi. Itu udah paling jago bang. Udah paling jago ngurusnya 2 tahun. Iya. Kadang Setengah ya. 3 bulan, 4 bulan Oh, itu gitu. mati. Makanya cupang kalau emang umurnya udah layak buat kawinin aja biar banyak. Saran saya sih gitu. Susah nggak sih membudidayakan ikan cupang? Sebenarnya secara teoritik gampang bang. Lu tinggal beli indukan, lu ngawinin cuma sehari semalam, terus lu anak 4 hari, anaknya udah netes, lu masukin kutu air atau artemia, terus umur 2 minggu lu masukin cacing sutra sampai panen. Cuma realita yang terjadi, bayangin aja lah setahun setengah baru bisa nganakin itu satu cupang tuh, satu jodoh menghasilkan 200. Sebelumnya itu paling banyak 40 ekor. Ya bayangin aja lah susahnya kayak gimana gitu. Secara teoritis kita pasti udah dapet dong. Iya betul. Karena dari pertama kali ngebreed pasti kita nggak kosongan. Cuma secara realita mulai dari settingan air, terus settingan tempat, settingan suhu air, terus suhu udara juga itu ngaruh banget teman-teman. Pengiriman terjauh ikan cupang dari Purwakarta ke Australia pernah, Australia. Malaysia pernah, itu yang di luar. Kalau yang di dalam Indonesia sih di Nusantara paling kita per minggu itu ke Kalimantan ada, Sulawesi ada, dan mohon doanya sih saya pengen nembusin ke Papua karena Papua belum pernah kita Oke teman-teman dari Papua barangkali nonton video ini Yoi, teman-teman. silahkan beli cupang di Siluman Cupang. Betul, tapi sebelum beli cupang jangan lupa subscribe juga channel Aroka Fadli Oke, ya teman-teman. oke. Ternyata ya namanya usaha apa aja bisa ya, maksudnya ya sekecil ikan cupang ini kan bisa jadi ladang rezeki buat kita ya. Betul. Dan prinsip saya gini bang, kenapa sih dulu saya diketawain ternak cupang kayak bocah SD kan kesannya gitu. Ya, betul. Nah itu ada cerita unik, saya ngajak teman-teman organisasi, ayo ikut gue bareng yuk kita ngerintis ternak. Ternak apa bang? Ternak cupang. Dia bilangnya, kirain gue ternak lele atau ternak ikan nila atau ikan mas. Kalau ikan konsumsi saya mau ikut. Cuma prinsip saya berbeda teman-teman. Tuh kalau saya lebih milih ikan cupang khususnya ikan hias. Itu yang pertama. Kalau ikan konsumsi ketika panen itu dijual mau sebagus-bagusnya ikan konsumsi pasti per kilo atau per liter. Sedangkan cupang saat reject-rejectnya ikan cupang dijual per ekor. Iya betul. Itu logika sederhana sih. Yang kedua, ikan konsumsi seminim-minimnya pakan itu bisa mencapai 1 juta per bulan. Kalau skalanya skala besar. Ya betul. Sedangkan ikan cupang 300.000 juga baru. Ya ikannya juga kecil-kecil gitu ya. Iya. Pakannya juga pasti lebih kecil lagi Betul. dan lebih hemat lagi. Lebih hemat, terus secara tempat kalau di ikan konsumsi kita harus memerlukan beberapa ratus hektar ya secara tempat ya saung-saungan yang ala kadarnya ini aja bisa lah buat nampung kapasitas 2.000 sampai 3.000 ekor ikan cupang. Sebenarnya kan untuk halaman rumah yang tidak terpakai bisa kan dibuat Sangat bisa bang, Budidaya ikan. karena apa dulu ya ingat juga dari awal
kita main ikan cupang itu di depan rumah nenek. Itu di depan, benar-benar di teras rumah nenek saya. Ya yang dari awalnya nenek juga bilang sendiri, sarjana kok kayak gituan. Nyarilah kerja yang lebih layak. Saya cuma bisa senyum gitu kan. Saya emang ngelihat potensial ya, istilahnya ngelihat mutiara di ikan gitu. Ya akhirnya ketika udah agak berasa dikit, mereka diem kok. Iya, akhirnya ketika tahu ada keuntungan dari ikan cupang itu yang tadinya mengejek gitu, wah gila. Malah mungkin mereka juga nyesel gitu, kenapa gua nggak ikut dulu ya waktu diajak buat ngerintis. Iya, bahkan sekarang teman-teman organisasi yang dulunya bilang apaan sih cupang, sekarang ikut-ikutan main cupang. Untuk sekarang memulai bisnis ikan cupang terlambat apa enggak sih? Sebenarnya nggak terlambat sih teman-teman, cuma harus paham juga ya tadi yang dibicarakan di depan sama Bang Aroka tuh bahwasanya pasti adalah step naik turunnya. Nah harus paham juga kalau teman-teman mulai dari sekarang itu ketika harga cupang sedang melambung, teman-teman jangan salahkan pasar bahwa teman-teman nanti beli indukan mahal gitu kan. Terus ketika panen ngejual anakan pasti murah. Sebab apa? Sebab yang pertama belum step belajarnya, itu makan waktu lama. Yang kedua belum step nanti nyari pasarnya. Dan kita wajib itu minimal jual modal aja mah wajib itu kan di awal pencarian pasar tuh kan. Karena ini yang paling penting ya. Dalam bisnis itu kita harus mempelajari itunya dulu ya. Harus ada step-stepnya. Ya, strateginya bagaimana gitu kan. Anda ini termasuk orang pintar, orang jenius. Pertama hobi, kemudian iseng-iseng kan dari media sosial dengan menyebutkan keyword ikan cupang gitu kan. Kemudian muncul ribuan di media sosial itu hingga akhirnya memutuskan untuk terjun langsung dalam dunia cupang gitu, menjual ikan cupang kayak gitu. Itu sesuatu yang jarang sekali orang miliki. Sebenarnya kebenaran sih kayaknya kan. Kebenarannya apa ketika orang belum starting main cupang gua udah main duluan. Iya. Ketika orang pada main gua udah gede. Iya betul. Oh iya teman-teman, perlu informasi juga nih. Selain Siluman Cupang, kita juga ada akun yang lain, namanya akun Betapi. Akun Siluman Cupang cuma akun buat ngeluarin ikan, sedangkan akun Betapi itu akun buat terima jasa lelang. Oke. Nanti silahkan follow akun Siluman Cupang dan akun Betapi di Instagram. Di Instagram. Sekedar informasi, di Instagramnya Siluman Cupang ada lelang. Betul. Setiap hari apa aja itu? Itu setiap malam Jumat, terus hari Sabtu, hari Minggu pagi. Malam Jumat itu jam 7 malam kita start sampai jam 9. Hari Minggu, hari Sabtu pagi kita start dari jam 6 pagi sampai jam 9. Teman-teman mungkin ada yang berminat ikut lelang, silakan. Itu dimulai dari harga Rp0. Betul teman-teman. Pokoknya tematik open bid-nya itu Saredona teman-teman. Iya. Paling besar itu sempat terjual berapa? Satu ekor di angka 2.500.000. 2.500.000. Luar biasa. Satu ekor loh, sekecil gini loh ikan cupang. Harganya Rp2.500.000. Itu kan berbicara paling mahal. Iya, betul. Satu dari ratusan. Sisanya kan nggak tahu tuh harga berapa. Karena di publik itu secara realita lelangan pasti harga lebih murah dibanding kita beli langsung. Ya, saya pun begitu, kalau ada teman-teman yang mau beli langsung nge-inbox atau nge-DM ya, wah ya nak, harga pasti pedas. Cuma kalau misalkan mau murah, ikut tarung aja di lelangan. Siapa tahu jadi lebih pedas. Dan lebih menguntungkan untuk Anda. Jelas. Cuma jangan salah loh Pak, sekalinya main lelang kalau giliran rugi bener-bener rugi banget. Itu kenapa tuh bisa jadi rugi? Ya kan yang ngehargainnya orang. Iya betul. Dan kita juga matoknya bukan harga modal, harga nol. Iya. Kalau nanti nggak ada yang mengutus, ada yang nulis nol, mau nggak mau kan? Ikannya dikasih, tapi alhamdulillah selama ini sih ceban-ceban aja mah dapat lah. Ada kepikiran nggak ke ikan lain? Ada. Ikan apa tuh? Saya pengen ikan-ikan kecil sih fokusnya. Ikan-ikan kayak gapi, terus kayak moli, cuma itu benar-benar buat siklus pakan aja. Jadi cupang kan biasanya kita beli cacing itu kan
pakai cacing sutra kan, pakan beli cacing itu kan per liter atau 2 liter 3 liter satu hari, atau sekitar 1 sampai 4 hari lah itu penghabisan sampai 3 liter tuh. Nah daripada nantinya cacingnya mati kan di kapasitas segitu, ya mendingan kita sambil ternak ikan yang lain. Oh, Dari hasil panenan ikan itu ya buat dijadiin pakan lagi minimal, meminimalisir modal. Sama satu lagi sih, pengennya sih ya, cita-cita pengen main lohan. oh iya. Ya. Memang tren lohan sampai hari ini masih naik. Untuk tren sih tergantung kualitas, di Iya. tiap-tiap ikan pasti tergantung kualitas. Cuma kenapa main lohan? Saya pengen nyiptain simbiosis mutualisme buat cupang-cupang mati, cupang-cupang sakit, cupang-cupang jadiin pakan. Gitu bang. Tips untuk bagi teman-teman yang mau mulai bisnis cupang. Tips buat teman-teman yang mau mulai bisnis cupang, nekat. Yang pertama, yang kedua, turunin gengsi. Oke. Karena ketika orang lain pakai dasi kerja atau pakai helm proyek jalan ke proyekan, lu bawa serokan begitu. Karena itu kuncinya, Ya. mau nggak mau. Apalagi kalau lagi ngerintis, lu belum punya modal buat beli pakan gitu. Ya itulah kuncinya. Oke, mungkin itu saja. Nanti di lain kesempatan kita akan lihat-lihat bagaimana budidaya ikan cupang. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di subscribe, jangan lupa di follow juga akun Instagram Siluman Cupang dan Betapih. Betapih.